1 tahun kami. Ini ada Pak GN, Pak Baktiar, Bung Saganda, Bung Juket, Pak Anton ya, Bung Kak Bang, sehat semuanya. Bung Yani, ini sebenarnya ini ada Pak, ini sekarang rektor baru nih, Pak Kamaludin. Begini, kami waktu itu saya sempat pidato sih di tempatnya Pak Gatot. Saya bilang 3 bulan. Sebetulnya mau saya tambahin 2 kali 3 bulan. Jadi kalau 2 kali 3 bulan tidak terlihat ada perkembangan, ya kita bubar aja, balik lagi kayak gitu. Tapi apapun, alhamdulillah 1 tahun sekarang. Apapun itu, tapi luar biasa perjuangan dari teman-teman. Saya mendengar waktu itu juga kami menjadi TO. Jadi Pak Gatot sudah mulai di TO, tapi yang ditangkap Saganda. Kasihan, sebetulnya Pak Gatot itu yang mesti harus di TO-nya Pak Gatot, tapi yang ditangkap Saganda. Katanya ya, katanya. Nah, iya, tapi sabar. Waktu itu saya tanya bagaimana kondisinya, dia siap di dalam atau kita harus cepat tadi mendapatkan apa namanya grasi, amnesti dan polisi dari presiden baru. Nah, saya coba tadi anak muda sudah bicara tentang politik, jadi saya lanjutkan saja mumpung ada Pak Gatot di sini. Di mana sih posisi Indonesia di tingkat global hari ini? Apa cukup itu pimpinan TNI-nya cuma mempertontonkan bisepnya saja kayak gitu kan? Untuk apa? Kayak gitu. Apa itu? Atau nurun baliho. Atau nurunin baliho-balihonya, ditambahin balihonya. Siapa yang diturunin? HRS. Ngomong aja nggak apa-apa, memang balihonya HRS. Nah, di dalam konteks global politics hari ini, di mana posisi kedaulatan negara Republik Indonesia? Berapa hari yang lalu saya bicara di tempatnya Bung Yani Masyumi. Nah, kalau kita lihat seperti itu setelah 9/11, kemudian terorisme dan deradikalisasi menjadi proyek dari Washington Foreign Policy Administration, terus kemudian sekarang dikembangkan, jadi ditunggu kalau isunya teroris lebih ini ya dipakai, kemudian deradikalisasi dipakai kayak gitu, itu juga menjadi posisi. Nah, posisi kalau kita bicara tentang kedaulatan negara Republik Indonesia, mau nggak mau kita bicara tentang teritori, wilayah negara kita hari ini itu di mana? Ya, TKA datang seenaknya. Pada saat warga negara disuruh tinggal di rumah, datanglah mereka. Nah, ini apakah hanya karena mereka datang karena oh iya rakyat Indonesia tidak bisa bekerja? Itu kan statement dari menteri. Itu sebetulnya penghinaan luar biasa kepada rakyat Republik ini. Loh, Anda menteri, kalau rakyatmu tidak mampu, ya itu tugasmu, kau dibayar untuk itu. Kenapa jadi impor untuk hanya sekedar OB? OB itu impor juga. Nah, persoalannya apakah dia hanya sekedar OB atau OB yang secara fisik terlatih? Jadi warga negara terlatih alias paramiliter di dalam konteks itu. Nah, posisi kita di mana? Kalau kita bicara kedaulatan budaya, kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah, kedaulatan integritas bangsa kita, sepertinya para pemimpin kita hari ini menjual kedaulatan kita dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing yang ada. Nah, ini yang kekesalan kita hari ini adalah seperti itu. Bagaimana kita dulu 98 ingin membuat kehidupan politik lebih baik, tapi ternyata ke sana. Nah, kalau kita bicara tentang sejauh mana, lah nanti ini yang harus dikembangkan oleh Pak Gatot gitu. Strategi keamanan negara kita, mau nggak mau hari ini kalau kita bicara tentang hubungan antar negara, internasional, ya di dalam konteks kepentingan nasional, kepentingan wilayah. Contoh Kalimantan Barat. Itu yang namanya wilayah perbatasan, itu perbatasannya adalah perkebunan sawit. Tapi yang punya di Sarawak sama yang punya di Indonesia orangnya sama. Kira-kira batas wilayah kita mundur-mundur nggak? Waktu saya ke Singapura juga sama. Dengan
dengan senang hatinya mereka menjelaskan bahwa ini hasil reklamasi membeli pasirnya dari salah satu pulau di Indonesia. Loh, kalau kemudian Singapura mereklamasi, berarti wilayah daratannya lebih luas, berarti Indonesia sudah terkurangi wilayahnya di dalam konteks itu. Tapi kalau kita bicara tentang nanti MEA dan sebagainya, Bang Nursi bisa bicara. Tapi udara, Asian Open Sky, sejauh mana? Ada FIR, ada lucu mahasiswa saya, tentara angkatan udara membuat satu tesis. Saya suruh nyari, coba cari data FIR itu, Flight Information Regime-nya yang dari kerjasama Indonesia dengan Singapura. Apa yang terjadi dari 95, 2005 itu sudah nggak ada data setelah itu. Sudah diubek-ubek gitu Kementerian Luar Negeri. Lah ini tolong kalau ada ini nanti coba dicek di mana itu posisinya. Persoalannya nggak cuma sekedar bagaimana kedaulatan udara kita yang itu flight informationnya dikuasai oleh Singapura, bahkan pesawat presiden pun juga harus inilah. Nanti Pak GN itu harus memikirkan nih, strateginya apa. Beberapa waktu yang lalu saya dengan kawan-kawan dari Lapan, nggak tahu karena ada teman-teman dari Wismar ini yang kerja di Lapan, aku diajarin dong politik kayak gitu. Akhirnya saya datang ke mereka ke Lapan. Mereka sedang mempersiapkan yang namanya apakah Indonesia perlu masuk ke MTCR, itu satu geng internasional kayak gitu ya, the Missile Technology Control Regime dari G7 atau G20 itu yang bikin G7. Nah persoalannya ini kan berhubungan dengan semua bentuk senjata dari mass destruction yang ada. Di mana posisi kita? Ya, nuklir, chemical, biological weapon. Nah ini kan nanti related ke kalau teorinya nanti teorinya Bang Nursilah ke sana. Peace and security kita itu seperti apa? Let alone bicara kayak gitu, latihannya cuma mempertontonkan bicepnya doang, mainnya di kapal selamnya ternyata empek-empek kapal selam, kan pusing kita. Ya karena di Palembang maksudnya begitu. Nah jadi ini menjadi sangat penting. Sementara pada saat yang sama strategi lain obor Natuna ya, membangun yang ada di Natuna di Laut Cina Selatan. Posisi kita di mana? Apalagi kalau kita bicara Selat Malaka, ini teman-teman dari USU Medan, teman saya juga kenal terus Mary, itu membuat satu penelitian bagaimana Selat Malaka itu dikuasai oleh siapa. Nah jadi balik lagi, mampu nggak? Saya waktu itu juga membuat penelitian kerjasamanya, tapi yang pantai selatan, karena ini berhubungan dengan illegal migrantnya atau boat people-nya Australia. Australia juga mau bangun yang namanya military base di Christmas Island di sebelah selatannya Pulau Jawa. Tapi Australia selalu menyalahkan Indonesia karena Indonesia lah yang seringkali memberi makanan minuman kepada boat people itu. Nah itu global. Di manakah posisi Indonesia? Strategi keamanan seperti apa yang ada? Kira-kira presiden kita ngerti nggak? Wallahu alam bisawab. Karena pada saat ulang tahun yang dipentingkan adalah pakai baju. Yang ada kantong, yang tasnya pakai dikalungkan itu. Tapi lupa itu baju luar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, domestik tentu saja yang berhubungan dengan itu. Kalau kita bicara demokrasi, sebentar lagi katanya ada pemilu. Tapi juga ada keinginan untuk memperpanjang kekuasaan. Emang kekuasaan itu legit. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Padahal ada seperti itu. Jadi kedaulatan yang kita serahkan pada saat pemilu itu bukan berarti 5 tahun kemudian kita diem saja sampai kemudian nggak taunya diperpanjang ya 7 tahun. Bukan. Setiap saat kalau rezim tidak mampu, rakyat bisa mengambil kembali kedaulatan itu. Jadi nggak apa-apa. Konstitusional nggak? Ya nanti tanya Bung Refli. Kalau saya politik konstitusional. Kalau memang tidak mampu di dalam konteks responsible government, dia harus bertanggung jawab, berhenti, mundur. Kalau nggak mau dimundurkan kan begitu. Nah, di dalam konteks ini nanti bulan Oktober sudah akan ada yang namanya rekrutmen KPU Bawaslu yang baru. Kira-kira seperti apa ini? Kong kali kong lagi partai politik seperti apa? Persoalan dengan peserta pemilu tidak suka kalau penyelenggara pemilunya kuat. Nggak bisa diajak kong kali kong. Bahasa kita apa? Unholy alliances.
kayak gitu ya, pakai unholy alliances, kong kali kong sebetulnya. Ya, persekongkolan jahat antara oligarki politik dengan oligarki ekonomi. Lah kami waktu itu bicara tentang pendidikan. Gimana ini dengan posisi pendidikan? Biasanya Prof Wahab ya diajak untuk bicara pendidikan kita gimana? Kita menjadi sangat rendah kemarin waktu itu bicara ranking kita. Isu perempuan apalagi let alone ngomong yang lain. Perempuan dalam konteks politik partisipasinya sekarang rankingnya dunia per Maret kemarin nomor 108. Kita itu lebih buruk dibandingkan KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Kalau dibilang kita bicara tentang the politic of presence, ya, keberadaan perempuan di dalam proses-proses pengambilan keputusan. Kalau kita bicara stunting, lagi-lagi ini isu perempuan ya, stunting. Negara Indonesia negara yang gemah ripah loh jinawi, negara yang super luar biasa. Tapi kenapa rakyatnya terkena stunting? Ya, nanti yang susah mak-mak juga di dalam konteks ini. Ya, COVID, suaminya nggak punya kerjaan, istrinya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, the whole things kalau rezim pemerintah yang berkuasa tidak mampu melaksanakan amanah mensejahterakan rakyatnya sendiri, bukan rakyat Vietnam, bukan rakyat Cina, bukan rakyat India, bukan Australia, maka yang terjadi yang paling susah adalah perempuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kembali lagi terakhir, kira-kira kita mau tungguin adzannya Pak Moderator? Itu azan dari radio, handphone ya, bukan adzan dari masjid. Nah, jadi kalau kita kembali lagi demokrasi, kalau itu kontestasi kekuasaan dan kita melalui pemilu, nah sekarang akan ditambahkan lagi dan ya konspirasi tadi ya, kontrol dari parlemen tidak bekerja, maka sebetulnya yang harus bergerak adalah kontrol dari civil society. Nah sekarang civil society-nya seperti apa? Kita mau membangun apa? Organisasi masanya seperti apa? Nah ini dulu kalau saya diskusi sama Rocky tahun 98 selalu antara saya mau konstitusional melalui model ini, tapi diperlukan juga yang namanya demokrasi jalanan. Nah itu perdebatan di Salemba dulu sampai dini hari, tapi hari ini saya nggak bisa lagi berdiskusi dengan anak-anak mahasiswa kita karena sekarang kita semua daring. Kalau enggak anak-anak kita hari Jumat pun, hari Sabtu atau hari Minggu pun dipanggil oleh rektornya. Nah jadi kembali lagi isu tentang kebijakan publik tadi ekonomi, kalau yang perempuan ya spesifik gender, relasi perempuan laki-laki, perkawinan perceraian di dalam konteks ini, semua hal yang isu-isu yang lain. Kalau negara tidak mampu menyelesaikan banyak masalah, maka yang paling terkena yang disebut collateral damage dari seluruh isu itu perempuan dan anak-anak. Selamatkan itu, kalau tidak kita akan kehilangan anak bangsa, ya tidak hanya cuma yang kita, posisi generasi kita, tapi generasi berikutnya. Lost generation itu akan terjadi. Itu tanggung jawab kita semua. Mari kita bereskan bersama-sama. Mudah-mudahan, saya nggak tahu, partai-partai politik yang sekarang berada di oposisi harus bergandengan tangan untuk bisa menjadi kekuatan pengimbang di dalam konteks next election ke depan, atau terserah Rocky Gerung nanti apa. Saya pikir itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Husnul. Diri juga ya? Iya. Terima kasih. Sedikit menyambung Undang-Undang Minerba, itu ada satu pasal yang 10% dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan itu sebetulnya dari beberapa disertasinya mahasiswa saya, baik Blok Rokan maupun yang di Maluku, itu saya katakan harus dikunci di situ, tidak boleh diperjualbelikan. Karena kalau Blok Rokan itu akhirnya dibeli lagi oleh para oligark ekonomi di Jakarta. Nah itu harus dikunci, tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana caranya? Daerah nggak punya duit, bayarlah dengan dividen walaupun 10 tahun, 15 tahun, tapi akhirnya itu adalah untuk kepentingan daerah. Itu
nyambung. Tapi karena saya di politik, saya bicaranya pemilu, pemilu, dan pemilu. Jadi ada 3 pemilu yang ingin saya bicarakan. Pertama, kalau pemimpin republik ini menang pemilu dengan cara tidak halal atau curang. Kalau curang nanti saya ditangkap. Dengan cara tidak halal, gitu, the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat, atau the fabricated election, pemilu yang sudah diatur, ya, itu akan terus-menerus tingkat legitimasi turun dan akan terus-menerus menjadi persoalan. Kenapa? Karena rezim yang berkuasa dia akan mempertahankan legitimasinya dengan segala cara. Ya, jadi rakyatnya juga akan menderita. Wailul lil mutaffifin, ini kalau curang akan terus sampai mana-mana. Nah itu satu. Akibatnya apa? It would difficult to comment. Akhirnya rakyat juga nggak percaya kan? Kita katanya PPKM ganti apa lagi, ganti apa lagi, ganti apa lagi, nggak jelas. Siapa yang loyal kepada ini? Akhirnya membutuhkan buzzer, akhirnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini kebijakan yang ditambah lagi kebijakan yang ugal-ugalan. Kan sebenarnya kita menggunakan terminologi ugal-ugalan juga kayak gitu kan selama ini. Nah ini pertama pemilu. Nah sekarang kita mau menuju ke pemilu lagi. Mereka sudah mempersiapkan. Jadi saya selalu mengatakan waktu saya dipanggil baik oleh Bawaslu Jakarta Timur maupun oleh, saya dapat surat dari BAKN, Komisi ASN dan Dirjen Pendidikan Tinggi lah intinya, karena dianggapnya saya tidak netral. Saya bilang kalau saya netral itu kayak mobil pakai netral artinya berhenti. Saya mengajar partai politik dan pemilu sudah 30 tahun lebih, saya 7 tahun menjadi anggota KPU, terus saya diundang menjadi narasumber bicara pemilu dilarang. Saya bilang saya melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, pengabdian masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, namanya begitu, tapi dilarang. Nah, bagaimana sebetulnya nanti proses pemilu menuju 2024 atau yang tadi mau dipercepat, terserah semuanya. Apakah kita punya sovereignty lagi? Memilih pemimpin itu pemimpin seperti apa? Punya kemampuan apa? Punya track record apa? Lah ini tanggung jawab partai ini. Karena yang mengusung itu adalah partai politik. Masa orang enggak, bahasa saya dulu gimana? Ya maksudnya jangan tukang pelitur terus harus dijadikan ini yang kayak gitu-gitu tuh perlu diperhatikan gitu. Yang kedua, apakah kita masih punya sovereignty untuk memilih pemimpin? Kita mesti harus izin kepada Washington atau izin kepada Beijing. Sejauh mana partai-partai ini mempersiapkan diri calon-calon pemimpin di Republik kita. Republik Indonesia adalah sangat kaya raya, luar biasa sumber daya alamnya, tapi dikuasai oleh segelintir orang. 1% menguasai 49% kekayaan. Nah ini jadi persoalan. Kalau tadi dikatakan ada 5,3 juta hektar dikuasai oleh satu orang atau satu keluarga. Tapi waktu di kelas ada mahasiswa, oh bu, bukan 5 juta hektar lagi. Berapa sekarang? 9 juta. Kok kamu tahu? Saya kerja di situ. 5 juta diagungkan ke bank domestik dan 4 juta diagungkan ke bank asing. Itu kata mahasiswa saya pasca sarjana ilmu politik Universitas Indonesia. Nah, yang terakhir, mari kita pikirkan pemilu juga. Demokrasi seperti apa? Varian demokrasi seperti apa? Kalau Health aja punya 16 model demokrasi. Kenapa kita hanya mau mengikuti model demokrasi yang tadi liberal atau ultra liberal atau apapun itu? Nah, itu kita bersama-sama. Indonesia the most populous Muslim country in the world, ya. Yang non Muslim gak usah takut. Kita punya konsep yang namanya rahmatan lil alamin. Persoalannya apa? Karena agak bertentangan sila keempat yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, ya. Dalam konteks itu ada hikmah di situ, musyawarah di situ. Tapi kemudian kita turunkan dengan majority rule. Kalau dipikir-pikir, sebagian besar ayat-ayat, kalau tadi ayat Quran, sebenarnya sebagian besar di Quran itu selalu dikatakan, sebagian besar mereka tidak mengerti, sebagian
besar manusia tidak mengerti, sebagian besar manusia tidak mengerti. Itu yang saya sedang pikirkan. Seperti apa demokrasi ala apa yang harus kita bangun di dalam konteks negara Republik Indonesia dengan dasar negaranya Pancasila. Sejauh mana kita akan membangun negara supaya negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang menjadi tantangan kita demokrasi. Kalau demokrasinya majority rule seperti apa? Kalau demokrasinya musyawarah di dalam konteks sila keempat Pancasila seperti apa? Mari kita bersama-sama pikirkan, mungkin nanti kami punya model demokrasi yang ditelurkan dan itu sangat cocok untuk masa depan Indonesia yang apa tadi? Jangan tangguh ya, Indonesia merdeka. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.